Pernahkah Anda mendengar slogan Satu untuk semua, semua untuk satu? Pesan dalam slogan tersebut jelas, yaitu tentang persatuan dan kebersamaan selaras dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pernahkah Anda mendengar musik orkestra? Tentunya masing-masing alat musik memiliki bentuk, ukuran, nama, bunyi, serta fungsi yang berbeda. Namun semuanya merupakan satu kesatuan yang jika masing-masing dimainkan dengan baik secara bersama-sama akan menghasilkan suatu alunan musik yang indah. Demikian juga gambaran tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika dikelola dengan baik, maka keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, suku bangsa merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota pada kelompok etnik atau suku dapat memiliki kesamaan dalam hal sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat, serta tradisi. Menurut Frederick Barth, suku bangsa ialah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau merupakan kombinasi dari kategori-kategori tersebut dan terikat pada sistem nilai budaya. Kuncoro Ningrat berpendapat bahwa suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran akan identitasnya tersebut. Kesadaran akan identitas tersebut diperkuat dengan kesatuan bahasa. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suku bangsa adalah
kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi berikutnya dan langsung melekat pada diri seseorang sesuai suku bangsa dari kedua orang tuanya. Jenisnya beragam dan jumlahnya juga bervariasi di setiap wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk tahun 2010 mengelompokkan suku-suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu ke dalam 31 kelompok suku bangsa. Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa, 15,5%, dan lain sebagainya. Berdasarkan daerah tempat tinggal, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, dan lain-lain. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman bangsa Indonesia juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, hukum dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Agama memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian, negara Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paham ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa tidak boleh hidup di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut sejarah, sejak zaman dahulu, kekayaan alam Indonesia menarik
pedagang-pedagang dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Misalnya, Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat sekitar abad ke-13. Ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa oleh para pendatang dari Eropa, sedangkan Konghucu diperkenalkan oleh para pedagang dari Cina. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, agama juga mengatur tentang hubungan antar manusia dengan sesamanya dan dengan alam ciptaannya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita wajib saling menghormati, mengembangkan sikap toleran, dan bekerja sama untuk mewujudkan kerukunan hidup, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan ras? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bahasanya. Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain adalah bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, dan warna kulit. Penggolongan berdasarkan bentuk badan, misalnya ada golongan ras yang memiliki tubuh tinggi, yang memiliki tubuh kecil, atau ras yang memiliki tubuh kecil mungil. Bentuk muka, yaitu penggolongan ras berdasarkan bentuk tulang pipi, ada yang menonjol dan ada yang tidak. Bentuk hidung dinilai dari panjang dan lebar hidung rata-rata sekelompok manusia. Ada yang mancung, pesek, dan ada yang biasa atau lebar. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik ini merupakan penggolongan yang paling mudah dilihat. Ada kelompok manusia yang berkulit hitam, putih, kuning, atau sawo matang. Ada kelompok manusia yang mempunyai warna tengah mata hitam, biru, atau hijau. Sedangkan rambut dapat dikelompokkan berdasarkan warna hitam dan putih atau kuning, serta bentuk rambut lurus, ikal, dan keriting. A.L. Kroeber, seorang ahli yang mengamati perkembangan masyarakat, mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus. Bagaimana dengan keberagaman ras yang ada di Indonesia? Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid banyak mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika juga ada dalam masyarakat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia, apapun rasnya, memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga Indonesia harus saling menghormati,
saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan. Sehingga terwujud perdamaian sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.